Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara online, dan semoga hari ini anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kita akan masuk di bab pertama, yaitu hak asasi manusia kelas 11. Nah, sebelum masuk materi, anak-anak sekalian harus perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator yang akan Ibu bahas sebentar. Jadi di sini di kompetensi dasar 3.1 yaitu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun indikator yang akan dibahas hari ini yaitu yang pertama, memahami konsep dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, memahami substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Next. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian hak asasi manusia anak-anakku semuanya. Secara umumnya, jadi hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahirannya. Hak tersebut tidak dapat diganggu oleh siapapun karena manusia memiliki hak yang sama. Nah, ini pengertian secara umum. Namun, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sekarang kita ke hakikat HAM. Di sini di hakikat HAM anak-anakku semuanya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu HAM yang menurut alamiah. Artinya HAM secara alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah ini adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. Artinya di sini tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Nah, bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Nah, yang kedua adalah HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Artinya di sini, tanpa HAM manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Next. Kita masuk ke ciri-ciri hak asasi manusia. Di sini ada 4 ya ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hakiki. Nah, apa ini hakiki? Hakiki itu adalah hak asasi semua umat manusia yang ada sejak ia dilahirkan. Yang kedua, universal. Nah, universal artinya yaitu hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. Yang selanjutnya itu tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.
Dan yang terakhir yaitu tidak dapat dibagi. Nah, artinya semua orang berhak mendapatkan semua haknya, apakah hak sipil, hak politik, ataupun hak ekonomi, sosial, ataupun budaya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke makna kewajiban asasi manusia. Di sini anak-anakku sekalian perlu ketahui bahwa makna kewajiban asasi manusia itu sudah sangat jelas dijelaskan dalam peraturan atau pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Kenapa demikian? Karena kita kenal yang namanya hubungan kausalitas, artinya hubungan sebab dan akibat. Yaitu misalnya seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajibannya. Saya kasih contoh. Misalnya seorang yang berhak mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaannya, si pemberi pekerjaan ini berkewajiban membayarkan upahnya. Contoh lain misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran, contohnya PPKN. Ia berhak mendapatkan ilmu dan ibu guru melakukan kewajiban yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, jadi itu contoh dari makna kewajiban asasi manusia. Selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh hak asasi manusia. Ada di sini 3 yang Ibu berikan contohnya. Yang pertama yaitu hak untuk hidup. Kenapa hak untuk hidup ini sangat penting dilindungi? Karena hak untuk hidup adalah hak yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Karena apa? Karena jika misalnya manusia tidak bisa melanjutkan kehidupannya, bagaimana bisa manusia melanjutkan masa depannya? Ya kan? Jika manusia itu tidak hidup. Yang kedua yaitu hak untuk memperoleh pendidikan. Jika kita berbicara masalah pendidikan, kita pasti sudah mengetahui betapa pentingnya pendidikan bagi kita semua. Contohnya saja melalui pendidikan, seseorang akan memperoleh banyak pengetahuan, membimbing seseorang agar dapat bersosialisasi dan membentuk karakternya ke arah yang lebih baik. Yang terakhir, hak untuk hidup secara bersama-sama seperti orang lain. Apa maksudnya di sini anak-anakku sekalian? Misalnya sekalipun kita hidup dengan strata sosial yang berbeda, ada kaya, ada yang miskin, bukan berarti kita tidak bisa hidup secara bersama-sama dalam bergaul dengan orang-orang yang lebih di atasnya dengan kita. Jadi kita semua berhak hidup secara bersama-sama, apalagi jika misalnya hidup di lingkungan yang sama. Dan ini sudah sangat jelas dicantumkan dalam pasal. Kalian bisa lihat atau buka pasal kalian di pasal 27 ayat 2. Di sini berisikan tentang pengakuan dan jaminan untuk semua orang agar mendapatkan pekerjaan yang layak dan untuk mendukung kehidupannya secara bersama-sama. Ya. Selanjutnya kita next ke substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila. Nah, di sini ada 3 ya yang akan kita bahas. Yang pertama itu dalam nilai dasar Pancasila, yang kedua dalam nilai instrumen Pancasila, dan yang ketiga adalah dalam nilai praksis Pancasila. Yang pertama yaitu dalam nilai dasar Pancasila. Anak-anakku semuanya, kalian pasti sudah tidak lumrah lagi atau sudah tidak asing lagi dengan Pancasila ya. Setiap hari Senin dikumandangkan dalam upacara itu
Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Terus pertanyaannya sekarang, apa hubungannya dengan HAM itu sendiri, Bu? Jadi setiap nilai-nilai yang ada dalam butir-butir Pancasila ini semua berkaitan dengan hak asasi manusia. Saya kasih contoh misalnya. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kita itu di situ dijamin hak atau kemerdekaan kita memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita. Terus kita berhak melaksanakan ibadah dan kewajiban kita untuk menghormati perbedaan agama. Ya, yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya misalnya, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Jadi tidak ada perbedaan setiap warga negara. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Di sini di persatuan dan kesatuan mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat, contohnya gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang selanjutnya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Misalnya yaitu dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak aspirasi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Jadi itu ya. Next, kita lanjut ke nilai instrumen Pancasila. Jadi nilai instrumen Pancasila di sini merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional melalui dari Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 sampai dengan peraturan-peraturan daerah. Ada di sini tiga contoh yang Ibu tampilkan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A sampai pasal 28J. Kalian bisa melihat di buku pasal kalian ya. Yang kedua yaitu ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Dan yang terakhir yaitu ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau dikenal sebagai Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Sebenarnya masih banyak aturan-aturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kalian bisa buka di buku paket kalian ya. Selanjutnya kita ke nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dan kehidupan sehari-hari
yang senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai prasis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kasih contoh. Misalnya, kita saling menghormati dan kerjasama antar umat beragama agar tercipta kerukunan hidup antar agama. Yang selanjutnya, misalnya, tidak semena-mena terhadap orang lain seperti saling menghargai sesama manusia. Atau misalnya mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan. Jadi, untuk hari ini sampai di sini dulu materi yang Ibu paparkan. Selanjutnya minggu depan insya Allah kita masih akan membahas mengenai pelajaran hak asasi manusia ini. Mungkin saja akan dibawakan oleh Bapak atau Ibu guru PKN yang lainnya atau Ibu sendiri, dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.